Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak ibu sekalian yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah SWT. Pada video ini dan pada channel mengenal diri, saya akan menerangkan 10 ayat yang ke-10 ayat tersebut akan mengarah kepada pemahaman mengenai konsep mengenal diri berdasarkan Al-Quran. Jadi pemahaman pengenalan diri semuanya kita sumberkan berdasarkan Al-Quran, ya, tidak melalui pendapat saya ataupun pendapat orang lain. Semuanya bersandar dan fokus sumbernya dari petunjuk Al-Quran. Yang pertama, saya akan menunjukkan tentang Quran surah Ibrahim, ya, surah yang ke-14 pada ayat 52. Quran surah Ibrahim ayat 52, Allah berfirman, dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia agar mereka diberi peringatan dengannya dan agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran. Nah, jadi atas dasar ayat ini maka setiap penjelasan yang disampaikan selalu merujuk pada Al-Quran, mengingat Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna untuk manusia, ya, tidak hanya untuk orang Islam saja, untuk manusia, supaya kita mengetahui, ya, supaya kita diberikan pemahaman, diberikan peringatan dari Allah, dan kita semua dijadikan orang-orang yang berakal agar dapat mengambil pelajaran. Sebelum memberikan pemahaman lebih jauh lagi tentang pengenalan diri, maka terlebih dahulu saya akan menampilkan, ya, Quran surah Al-Fatihah, surah surah pertama ayat 5. Allah berfirman, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, ketika kita melakukan ibadah, maka kita murnikan niat kita, kita murnikan hati kita bahwa semata-mata hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah saja kita semua memohonkan pertolongan dan tidak kepada yang lain. Ya, jadi hanya kepada Allah saja kita menyembah dan hanya kepada Allah saja kita memohon pertolongan. Kemudian ayat 6-nya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, jadi kita selalu berdoa ketika kita sholat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Nah, kita harus ditunjukkan jalan yang lurus terlebih dahulu, baru setelah itu kita bisa mendapatkan pemahaman, ya, kita bisa mendapatkan hikmah dari aktivitas yang kita lakukan setiap hari, ya, dari ibadah yang kita lakukan setiap saat. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini seperti apa? Oke, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, ya, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya dan bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula mereka yang sesat. Nah, jadi pemahaman ihdinas siratal mustaqim adalah jalan yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Nah, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan mereka yang dimurkai dan bukan pula mereka yang sesat. Nah, jadi pemahaman pengenalan diri dimulai dari mengacu pada Al-Quran, ya, sebagai penjelasan yang lengkap dan sempurna. Quran surah Ibrahim ayat 52. Kemudian
Ihdinas siratal mustaqim, Al-Fatihah ayat 6. Ya, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ya, kita selalu berdoa, tunjukkan kami jalan yang lurus, berikanlah kami kitab dan hikmah, ya, sehingga kita bisa paham dan mengerti setiap, ya, petunjuk yang ada, setiap hidayah yang kita terima. Kemudian saya akan menyampaikan Quran surah Yunus, surah yang ke-10 ayat 35. Pada surah ini Allah berfirman, katakanlah, apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang membimbing kepada kebenaran. Oke? Yang akan membimbing itu adalah Allah, bukan manusia, ya. Allah yang akan membimbing kepada kebenaran. Nah, maka manakah yang lebih berhak diikuti? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu, ataukah orang yang tidak mampu membimbing, bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu berbuat demikian? Nah, ya, jadi pada ayat ini Allah menegaskan bahwa Allah lah yang membimbing kepada kebenaran, ya, bukan manusia. Allah yang membimbing kepada kebenaran. Maka manakah yang lebih berhak diikuti? Nah, Allah bertanya, manakah yang lebih berhak diikuti? Tuhan atau manusia? Jelas, ya, kita mengikuti bimbingan dari Allah. Itulah yang maha benar, maha sempurna. Ya, kita tidak boleh mengikuti petunjuk manusia, pendapat manusia. Tetap semuanya kita arahkan melalui bimbingan, ya, dari Al-Quran, melalui bimbingan pemahaman, melalui hikmah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui diri kita, ya, melalui pengenalan diri kita, sehingga diri kita bisa mengajari diri kita sendiri, ya, diri mengenal diri. Nah, dari sanalah kita bisa memahami konsep ibadah yang sebenarnya. Kemudian saya akan membuka Quran surah Al-Baqarah ayat 129. Oke. 129. Allah berfirman, ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah. Nah, jadi akan diutus seorang rasul dari kalangan kita sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu. Ya, jadi dibacakan ayat-ayat Allah, kemudian mengajarkan kitab dan hikmah, ya. Lalu kemudian mensucikan mereka, ya, dengan kita mengkaji Al-Quran, ya, dengan kita memahami kitab dan hikmah melalui ayat-ayatnya, maka, ya, Allah mensucikan kita. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Nah, jadi dari ayat ini kita bisa mengerti bahwa memang Allah mengutus, ya, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, bukan kalangan orang lain, ya, kalangan kita sendiri yang akan bertugas untuk membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan kitab dan hikmah, ya, kitab dan hikmah, dan mensucikan mereka, mensucikan jiwa mereka, bukan mensucikan badan, ya, mensucikan jiwa mereka. Mensucikan badan bisa dibersihkan dengan air, dengan sabun, ya. Mensucikan hati, ya, mensucikan diri dibersihkan dengan mengingat kepada Allah, dengan zikrullah. Baik. Kemudian selanjutnya saya akan menampilkan Quran surah Al-A'raf ayat 172. Oke. Quran surah Al-A'raf ayat 172, surat yang ke-7 ayat 172. Pada ayat ini Allah berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Ya,
Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Nah, inilah titik awal bahwa kita telah bersaksi, ya. Kita telah bersaksi dengan mengatakan betul engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Nah, ya. Bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami bersaksi. Nah, di sini lah titik awal pengenalan diri kita, ya. Pengenalan diri seorang anak Adam dimulai dari sini. Bukankah aku ini Tuhanmu? Kita meyakini dan bersaksi bahwa memang kejadian tersebut nyata adanya, telah kita alami. Nah, ketika dalam dunia kita mencari kembali jati diri tersebut, ya. Ketika telah dewasa kita mencari kembali jati diri kita, ya, selaku orang yang beriman dan bertakwa melalui pengenalan diri, ya. Melalui pengenalan diri. Nah, kemudian saya akan tampilkan lagi Quran surah Al-Mu'min, ya, Quran surah yang ke-23. Quran surah yang ke-23 ayat 12. Di sini Allah berfirman, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Nah, inilah konsep dasar penciptaan manusia, bahwa memang jasad kita, jasmani kita ini berasal dari tanah, yang berarti benda mati. Oke? Jasad ini berasal dari tanah, sehingga jasad ini dikatakan benda mati. Ruh itu, ya, telah aku ciptakan ruh, telah aku tiupkan, ya, ruhku ke dalam tubuhmu. Oke? Tadi yang disampaikan Quran surat Al-A'raf ayat 172, ruh itu berasal dari Allah, kemudian jasad ini berasal dari tanah. Jasad ini, oke, kembali kepada tanah, ruh kembali kepada Allah. Jasad ini benda mati, rohani itu hidup. Nah, jasad ini beribadah dilihat oleh manusia, rohani beribadah mi'raj pada Allah. Nah, ya, konsep dasar itu harus betul-betul kita samakan. Konsep dasar bahwa semata-mata yang beribadah itu bukanlah benda mati ini, bukanlah jasad yang berasal dari tanah ini, nah, tapi rohani kita. Nah, itulah yang beribadah. Keyakinan itu, iktikad itu harus betul-betul kita tanamkan sedemikian rupa sehingga memunculkan suatu keyakinan yang sangat kuat bahwa memang konsep inti dari ibadah adalah kita bisa mengenal Allah. Kita bisa mengabdi kepada Allah 24 jam, ya, tidak hanya 5 waktu saja. Kemudian Quran surah Al-Baqarah ayat 46 Allah berfirman, ya, Al-Baqarah ayat 46, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Mereka yang yakin. Nah, jadi konsep pengenalan diri itu akan, ya, akan ditujukan pada konsep dasar agar bisa kembali kepada Allah. Kenapa? Karena diri itulah yang berasal dari Allah. Diri batin itulah yang berasal dari Allah. Mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Nah, inilah suatu kebahagiaan yang memang tidak ada bandingannya, di mana kita selama hidup bercita-cita dan meyakini bahwa kita semua akan menghadap Allah, ya, akan bertemu kepada Allah. Ya, kaya dia, miskin dia, ya, rajin ataupun tidak, semuanya kita akan kembali kepada Allah. Nah, kita harus yakin itu, ya. Bagaimana cara kembalinya? Cara kembalinya melalui ihdinas siratal mustaqim, ditunjukkan jalan yang lurus. Bagaimana caranya agar bisa ditunjukkan jalan yang lurus? Ya, Allah yang akan membimbing kita. Yunus ayat 35. Ya, Allah lah pembimbing kita, bukan manusia. Makanya kita
idealnya memang kita di rumah ini setiap hari harus mengkaji Quran, memahami artinya, memahami ayat-ayatnya. Ya, dengannya maka kita bisa mengerti konsep dasar dari ibadah yang sesungguhnya. Dengan konsep utama adalah kembali kepada Allah. Itu keberhasilan tertinggi, ya. Kita bisa berhasil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, setelah Quran surah Al-Baqarah ya ayat 46 ini, kemudian dilanjutkan dengan ayat 112. Oke. Ayat 112 Allah berfirman, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala dari sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Oke. Kita diri itulah ya. Barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya, nah kan, diri batin kita, kolbu kita, hati kita serahkan kepada Allah dan kita berbuat baik, kita akan mendapatkan pahala dari sisi Allah. Dan akibatnya apa? Akibatnya kita tidak memiliki rasa takut, ya. Kita tidak memiliki kekhawatiran, tidak ada kesedihan. Nah, kenapa? Karena semua telah kita serahkan, ya. Semua telah kita serahkan. Berdasarkan ayat ini, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah melalui konsep ihdinas shiratal mustaqim, oke, melalui konsep bimbingan Allah, ya, Yunus 35, sehingga kita betul-betul tidak ada keraguan, ya, bahwa memang ibadah yang kita lakukan, ya, sepanjang ikut petunjuk Quran, ya, maka ibadah tersebut diterima. Oke, sepanjang ikut petunjuk Al-Quran yang kebenarannya mutlak, ya, maka diterima oleh Allah, ya, tidak mengikuti petunjuk dan pendapat manusia. Fokus, ya, fokus kepada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah penjelasan yang sempurna, ya. Ibrahim ayat 52, lengkap dan sempurna bagi manusia. Baik. Kemudian Quran surah Ali Imran ayat 139. Oke. Ali Imran ini Quran yang ketiga ayat 139. Allah berfirman, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Nah, konsep pengenalan diri, ya, konsep ihdinas shiratal mustaqim dan yang menjadikan Allah sebagai pembimbing, Yunus 35, kemudian mengkaji ayat-ayatnya, maka kita tidak boleh lemah dan tidak boleh bersedih hati, sebab kita adalah yang paling tinggi derajatnya apabila kita orang yang beriman. Nah, ya, kita dikatakan oleh Allah melalui ayat-ayatnya, surah Ali Imran ayat 139, kita tidak boleh merasa lemah, kita tidak boleh bersedih hati, sebab kitalah yang paling tinggi derajatnya jika kita orang yang beriman. Nah, dengan syarat, oke, kita mampu memisahkan antara jasmani dan rohani ketika ibadah, ya. Iktikad kita adalah menyembah Allah melalui, ya, ruh, ya, yang telah Allah tiupkan, ya, pada diri kita. Kenapa? Karena ruh itu berasal dari Allah. Nah, ya, niat itu harus betul-betul terpatri dalam diri dan hati kita, bahwa memang semata-mata yang kita sembah adalah Allah yang maha gaib, ya, bukan sajadah, bukan dinding, bukan batu. Yang kita sembah adalah Allah. Oleh karena itu kita harus mampu, ya, membuka kalbu kita. Kita harus mampu membuka pintu hati kita, nah, melalui petunjuk Allah, melalui petunjuk Al-Quran, ya, tidak melalui bacaan ataupun tulisan, melalui petunjuk Allah, melalui petunjuk hati dan kalbu kita. Oke, kemudian terakhir adalah Al-An'am. Oke. Al-An'am, Quran surah yang ke-6 ayat 162.
Al-An'am surah yang ke-6 ayat 192 Allah berfirman, katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, ya, jadi dengan konsep dasar dari pengenalan diri ini akan bermuara pada pemahaman bahwa sesungguhnya inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Ya, bukan untuk manusia. Ya, bukan untuk harta. Ya, niatkan semata-mata dan murnikan iktikad kita berserah diri kepada Allah. Ya. Dan tidak ada kesedihan di sana, ya. Al-Baqarah 112, ya kita tidak boleh bersedih hati. Kenapa? Karena kita adalah yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Al-Imran 139. Pada akhirnya semua kita serahkan kepada Allah. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Oke. Jadi demikian dulu ya pemahaman tentang pengenalan diri. Setiap video saya akan menyampaikan 10 ayat yang semuanya akan bermuara kepada konsep pengenalan diri kita. Ini sangat penting sekali. Pemisahan antara jasmani dan rohani ini harus mutlak kita lakukan. Ya. Ketika pemisahan ini betul-betul kita fahami dan mengerti, kita akan mudah untuk kembali karena telah terpisah, dia tidak menyatu. Dia kalau menyatu nanti kita kembalinya susah ya. Tapi kalau sudah terpisah, kita tinggal langsung kembali. Nah, itulah pemahaman ini harus betul-betul kita kuatkan. Ingat ya, semuanya disandarkan pada Al-Quran. Ya, semuanya disandarkan pada Al-Quran, jangan kepada pendapat-pendapat yang lain. Dengan kita menyandarkan sumber-sumber pengetahuan dan pemahaman pada Al-Quran, maka kita akan diberikan kitab dan hikmah. Ya. Dengan kita diberikan kitab dan hikmah, maka kita akan lebih peka. Hati kita akan lebih tajam dalam memahami setiap kejadian yang terjadi, dalam memahami setiap aktivitas yang kita lakukan, dalam memahami setiap petunjuk yang diberikan oleh alam sekitar ini. Terima kasih mau mendengarkan pemahaman ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan petunjuk dari Allah SWT untuk mempersiapkan diri kita menuju kehidupan yang kekal dan abadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.